memang sebenarnya dengan diincarnya Steeler ini, kalau gue ngelihatnya dia bisa didatangkan mungkin sebagai pelapisnya Locatelli dulu. Kita nggak tahu kan dia performnya kalau memang jadi nanti akan perform di Juve seperti apa, atau memang dia akan diproyeksikan sebagai gelandang regista di posisi nomor 6 biar Locatelli bisa ditempatkan di posisi Sebenarnya terbaiknya, kita udah nggak butuh back Inggris lagi sih, kita udah punya Kelly ya. Walaupun sebenarnya Kelly juga sebelum main di Juve jarang main, cuma kan dia secara usia masih muda ya, ibaratnya masih bisa dibentuk lah ya, walaupun sempat di awal-awal banyak yang skeptis, ternyata makin kesini makin ya oke lah, maksudnya walaupun belum setara Bonucci, Chiellini apa itu, jadi dia masih berprogres lah, dan dengan usia masih muda mungkin dia bisa naik level. Juventus kabarnya lagi agresif banget ya berburu regista baru. Incaran utamanya Angel Stiller dari Stuttgart dengan klausul 36,5 juta euro. Nah pertanyaannya nih, sekrusial itukah peran regista buat sistem Spalletti sampai kita berani rebutan sama klub Premier League? Halo Juventini, welcome back to Suara Juventini bareng aku sekarang Asli. Hari ini kita bakal masuk ke sesi yang paling seru ya, sekaligus juga bikin kita semua overthinking, yaitu full gosip kabar Mercato ya. Kita bakal ngomongin full tentang Angelo Stiller, terus John Stones, sampai Mario Gila. Siapa tiga orang ini ya? Ya, kita jujur aja ya, pergerakan Juventus menjelang bursa transfer musim panas ini lumayan agresif ya, tapi juga unpredictable gitu. Kita lagi sibuk nyari jenderal lapangan tengah yang baru, sampai gonta-ganti target buat nambah lini belakang. Ada nama bintang Premier League yang ditawarin ke kita, sampai back lokal Serie A yang masuk radar juga nih. Biar kita bisa bedah manuver manajemen ini dengan waras gitu ya. Hari ini aku tentunya ditemenin lagi dengan dua pundit andalan kita. Aku langsung sapa dari Mas Ali. Halo Mas Ali. Halo, halo, mari kita bahas Mercato-Mercato yang gosipnya udah mulai dari bola liar sampai bola nggak liar atau apa nih, mari kita bedah satu-satu opsinya. Oke, dan ada Mas Kai di sini. Halo Mas Kai. Halo, dengan aku Kai, member Suara Juventini dari Jakarta Barat. Kita akan ngomongin Mercato dari timur ke barat. Asik. Asik banget. Oke, udah siap ya ngebedah isi kepala manajemen Juventus kita hari ini. Langsung aja, sebelum kita obrak-abrik daftar belanjaan Juventus ya. Buat kalian yang lagi nonton, aku nggak bosan buat ingetin jangan lupa like, subscribe, dan scan QR code di layar buat dukung member, juga bisa join membership gitu ya. Dan juga buat eh, channel ini terus eksis gitu ya dengan dukung kita dengan scan QR code. Oke, kita langsung aja. Ini Mas Ali, Mas Kei, karena aku udah gak sabar banget ya ini sampai belibet ngomongnya. Kita start dari lini tengah dulu ya. Ada satu nama yang tiba-tiba memanas dalam beberapa jam terakhir, yaitu Angelo Stiller dari Stuttgart. Nah, ini klub asal Jerman ya. Jadi ada laporan nih dari Tuttosport sama Nico Skira bilang kalau Juve udah ngelakuin pendekatan awal ke agentnya dan responnya cukup positif. Stiller ini profilnya disebut ideal banget lah ya buat jadi regista, yaitu orang yang ngatur tempo main dari tengah gitu ya teman-teman. Dan Juve bahkan udah ngirim scout gitu ya langsung, dan feedback internalnya bilang dia ini standar Juventus banget. Gimana ya standar Juventus banget? Tapi ada harga, ada juga rupa ya. Klausul rilisnya itu sebesar 36,5 juta euro. Dan Stuttgart bisa ngebatalin klausul ini kalau bayar penalti 2 juta euro. Belum lagi klub-klub Premier League itu kabarnya juga lagi ngantri nih sama dia. Oke, langsung aja nih ke Mas Ali ya, Mas. Ngelihat Juventus seagresif ini ngejar uh, uh, Steeler gitu ya. Apakah ini statement halus kalau pelatih kita, Mas, profil Steeler emang beneran puzzle yang hilang kah buat pusat distribusi bola kita? Langsung aja Mas Ali, silakan. Oke, memang kalau kita lihat dinamika taktik dan kalau mau kita hubungin ke rencana transfer, memang salah satu wishlistnya Spalletti itu kan gelandang yang memang punya kemampuan menghadirkan peluang-peluang secara konstan gitu loh. Kalau kita lihat, memang sekarang permainan Juve, pusat kreasi permainannya memang dititik beratkan di eh,
winger-winger kita kan, yang either biasanya di kanan Chico, di kiri Yildiz, ya, dan diharapkan memasok bola-bola matang untuk pemain nomor 9 kita yang sampai sekarang pun belum belum ada yang perform dengan bagus. Nah, untuk memberi dimensi lain ke apa chance creationnya Juve memang diperlukan gelandang-gelandang yang kreatif seperti ini. Kalau ingat dulu kita punya Fagioli yang sayangnya sekarang udah di Fiorentina. Nah, Fagioli itu dulu sebenarnya itu pemain favoritnya Spalletti di timnas, makanya dibela-belain ketika Euro 2024 kan Fagioli baru selesai hukuman gara-gara kasus online betting, dia langsung dibawa. Padahal pada saat itu dia practically hampir nggak main setengah musim. Nah, ini kelihatan banget memang Spalletti pengen nyari pemain dengan tipe-tipe seperti itu. Nah, Stiller ini kalau kita lihat traits bermainnya memang cocok seperti itu. Dia memang tipenya bukan gelandang yang apa ya. Kalau kita lihat Locatelli mungkin sejauh ini memang posisi terbaiknya Locatelli itu memang bukan di posisi regista. Dia memang posisi aslinya posisi nomor 8, posisi box to box. Kalau kita lihat mungkin idealnya kalau menurut gua Locatelli itu jadi partnernya Thuram kalau gua buat main di tiga gelandang. Nah, di sosok sentral ini yang memang sejauh ini yang ditempatin Locatelli somehow dia sudah jadi lumayan di posisi itu, tapi memang kalau ada pemain yang lebih cocok di posisi itu bisa dieksplor dengan bagus. Nah, salah satu opsi paling viable-nya sekarang ya si Stiller ini. Kalau dulu kita lihat di pertengahan musim di Winter Mercato kita sempat ngincar siapa pemainnya Sporting Lisbon si Hillman itu kan. Nah, itu juga sama tuh tipe-tipenya. Memang tipe-tipe regista yang bisa creating chance from the deep lah, tapi nggak sefisikal Locatelli. Ya, jadi memang sebenarnya di dengan diincarnya Steeler ini, kalau gue ngelihatnya dia satu dia bisa didatangkan mungkin sebagai pelapisnya Locatelli dulu. Kita nggak tahu kan dia performnya kalau memang jadi nanti akan perform di Juve seperti apa, atau memang dia akan diproyeksikan sebagai gelandang regista di posisi nomor 6 biar Locatelli bisa ditempatkan di posisi terbaiknya which is box to box. Itu sebenarnya kalau 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 gue dibolehin milih, gue pengen banget lihat Locatelli itu main semusim full di posisi nomor 8. Itu posisi terbaik kalau Locatelli. Kalau ingat dulu di Euro 2020, Locatelli krusial banget main buat timnas Italia, itu posisi dia itu di posisi nomor 8. Dia rajin dan di situ dia bisa memang rajin menghadirkan peluang untuk tim gitu. Jadi ya either way ini buat gue adalah plan yang bagus banget untuk dieksplor. Kita lihat aja nanti visibility-nya gimana apalagi soal perduitan dan juga saingan-saingan dengan tim-tim lain. Oke, ini dalam kata lain Mas Ali pro ya gitu ya Mas. Pro, bagus. Oke. Enak Tapi banget lebih ngeliat ke profilnya wait juga. and see. Iya sih, tapi dan Oke. dan sebenarnya bagus Nah, juga Mas kalau Kai. memang kau udah bisa jalin inisial kontak sama klubnya. Ya, benar. Oke. Nah, Mas Kai, kalau kita nyambung ke soal harga dan saingan ya, dengan angka tadi kita udah ngomongin soal kecocokan ya fit in atau enggaknya si Stiller ini di Juventus dan ternyata menurut Mas Ali oke sih gitu ya. Dengan angka 36,5 juta euro plus saingan sama dompet tebel yang dipunyai oleh tim-tim di Premier League ya. Ini menurut Mas kayak ini momentum Juve buat gerak satset gitu ya atau mending kita cari gelandang alternatif yang lebih murah aja deh, yang lebih aman atau siap pakai mungkin gimana Mas kayak? Kalau dengar dari penjelasannya Bang Ali tadi ya, itu emang kepingan puzzle yang dibutuhkan juga ya saat ini ya. Posisi regista, jadi dia pemain gelandang bertahan tapi tetap bisa menciptakan beberapa peluang, mungkin jadi kayak Pirlo ya mungkin ya kalau yang maestronya itu Pirlo dan dia ada di posisi itu ya. Dan kalau nanti misalnya ada Bernardo Silva, dia juga bisa transfer ilmu tuh. Sekalian jadi Loka kan jadi maju ke depan kan otomatis kalau misalnya ada dua pemain yang di posisi regista itu. Dan harga 36 ya, itu menurutku masih oke lah ya dibanding Openda yang 45 juta. Dan ya mungkin Semuanya balik lagi ke Openda. ya semua bahasnya Openda juga. Dan Jerman ya cuma kekhawatirannya itu ya kita pernah beli dari Jerman ternyata Openda tidak sebagus itu gitu kan. Ya semoga sih Steeler kalaupun nanti dibeli nggak separah Openda ya. Jadi ada mentor-mentor yang siap lah. Dan dia juga sebenarnya udah jadi tulang punggung juga ya di Stuttgart. Dia main di 31 pertandingan, hampir main terus ya berarti ya di
Bundesliga musim ini, dan dia sosok yang sentral juga ya, jarang diganti juga. Jadi emang mungkin secara fisik dia kuat ya. Jadi ketika Juve nanti berkompetisi di 3 kompetisi atau musim depan, jadi bisa untuk rotasi juga sih. Dan harganya ya seperti tadi dibilang bisa lah, masih bisa kalau segitu. Tinggal skemanya aja nih, apakah bisa dicicil atau gimana pembiayaan-pembiayaan lainnya. Dan semoga sih klub Premier League-nya nggak terlalu ngotot aja sih ya. Soalnya kalau saingnya sama klub Premier League dan mereka ngasihnya cash keras gitu ya, mungkin juga akan kalah sih. Soalnya Iya. Calafiori juga dulu kan kalah dari Arsenal kan. Hmm. Ya itulah pokoknya negosiator Juve-nya mungkin bisa ngerayu pemain dan klubnya aja lah biar bisa pemain yakin buat Ya. milih Juve gitu. Oke. Kalau dari ranking juga Stuttgart ternyata masih bagus banget ya Mas di ranking 4 nih per April Semi champion. 2026. Apalagi memang banyak yang ngantri ya. Ini semoga eh, kita lebih main cepat gitu ya buat dapetin si Steeler ini gitu ya, pemuda dari Jerman. Walaupun tadi Mas Kai ada sedikit traumatik ya sama pemain asal Jerman lainnya, tapi semoga beda. Oke, nah kita beralih nih dari Steeler kita ke John Stones ya, di mana kita bisa bilang elit tapi rawan cedera. Kalau tadi lini tengah, sekarang kita geser ke pos pertahanan. Rumornya nih makin liar juga ya, di mana laporan Romeo Agresti nyebutin kalau back Manchester City yaitu John Stones ditawarin ke Juventus. Secara CV-nya sih, ini pemain cukup gokil ya, karena dia main di level tertinggi, terus harusnya dia paham banget sistem kompleksnya Pep Guardiola dan build up dari belakangnya itu top tier juga ya. Dia juga fleksibel, bisa naik jadi gelandang, tapi red flag-nya adalah ini lumayan gede, di mana umurnya yang udah 31 tahun dan injury prone alias dia itu Kemana? terhitung sering banget ya cedera belakangan ini. Nah, Mas Ali nih langsung aja ngelihat taktik kita sekarang, back ball playing yang jago build up kayak Stones ini emang urgent banget ya buat dibutuhin Spalletti. Atau sebenarnya lini belakang Juventus tuh lebih butuh profil back yang agresif dan murni jago bertahan aja sebenarnya. Gimana Mas Ali? Kalau dari segi pace bermain, menurut gue sih butuh-butuh enggak ya. Karena kalau tadi kita sambungin sama case-nya Angelo Stiller, di mana Juve mau bisa cari pemain yang bisa creating from the deep, itu kan artinya kalau sekarang jatuhnya ya udah diregista aja. Di back ini nggak melulu kita kita pengen kayak se ekstrim dulu kita punya Bonucci, sebenarnya enggak. Dan dan lagi ke apa ya, gue masih ragu lah kalau kalau Johnson, oke lah dia CV-nya bagus, dia mentereng dan kawan-kawan di bawah Pep di Manchester City, tapi balik lagi usia nggak bisa bohong, terus injury prone, dan dia itu udah lama banget nggak main bola gitu loh. Oke lah kalau memang misalnya dia apa umurnya udah di atas 30 tapi masih bisa di musim berjalan nih masih banyak main, kayak kita ambil contoh Bernardo Silva untuk di lini tengah gitu kan. Itu gue masih masih bilang oke lah, kita bisa progres untuk transfer dia, tapi ini buat Johnson sih enggak ya. Jadi apa ya, kalau gue sayang banget kalau beli pemain yang injury prone dan sekarang kondisinya lagi nggak fit gitu loh. Ya eh, gamblingnya terlalu Bisa. tinggi lah. Kalau buat Johnson, jadi buat saat ini buat gue tidak, jangan dulu. Sayang kalau cuma jadi pasien J Medical. Oke, kurang worth it nih kalau dari Mas Ali. Nah, kalau Mas kayak gimana nih? Kita ubah skenario-nya, let's say dia walaupun dengan umur 31 plus riwayat cedera dan resiko gede, kalau nih misalnya harganya miring, menurut Mas kayak gimana nih? Worth it atau worth the risk nggak sih buat Juventus? Atau ini tipe transfer yang mending ya di skip aja dan kita fokus ke investasi back muda? Mas kayak gimana? Ya, sebenarnya riwayat sebelumnya udah bagus ya sebenarnya. Cuma emang red flag-nya itu injury prone. Dan sebenarnya kita udah nggak butuh back Inggris lagi sih. Kita udah punya Kelly ya. Hmm. Walaupun Balik sebenarnya lagi Kelly juga sebelum main di Juve jarang main. Cuma kan dia secara usia masih muda ya. Ibaratnya masih bisa dibentuk lah ya. Walaupun sempat di awal-awal banyak yang skeptis. Ternyata makin kesini makin ya oke lah. Maksudnya walaupun belum setara Bonucci, Chiellini apa itu. Jadi dia masih berprogres lah. Dan dengan usia masih muda mungkin dia bisa naik level sedikit demi sedikit. Apalagi setelah dia dipasangkan dengan Bremer kan dia jadi lebih apa ya lebih punya awareness buat
bertahan gitu kan. Kalau di musim lalu kayaknya dia nggak punya sosok panutan juga, soalnya Bremernya juga cedera Mhm. setengah musim ya, hampir setengah musim gitu kan. Terus kalau misalnya harganya miring, Hmm. ya kalau misalnya kayak Boga ya, misalnya ya pinjam tebusnya murah, mungkin bisa jadi opsi backup sih ya sebenarnya. Cuma kalau masih mahal gitu kan, kayaknya skip aja sih, benar kata Bang Ali tadi. Kita makanya masih ada nama-nama lain yang mungkin nanti akan dibahas sebenarnya. Oke, oke. Berarti skip ya. Ini sepakat Mas Kay dan Mas Ali. Skip nih buat si John ini ya, John Stones. Oke, kalau gitu yang pemain kedua kita skip. Kita lanjut ke pemain berikutnya ya. Ini kita kayak lagi pemilihan aja nih. Oke, kita ke sesi omongin soal Mario Gila. Ini namanya emang Gila ya, tapi dibaca Gila. Karena target kita kan kayak Marco Senesi, mungkin kabarnya juga lebih milih stay di Inggris gitu ya. Juventus juga punya target berikutnya yaitu banting setir gitu ya, mantau back Lazio yaitu Mario Gila. Umurnya baru 25 tahun, profilnya back modern, nyaman build up dari belakang, mobilitasnya oke gitu ya, duelnya agresif dan musim ini kelihatan cukup stabil bareng Lazio dan secara umur ini mungkin bisa investasi jangka menengah sampai panjang mungkin ya yang menarik banget nih buat Juventus. Kita langsung lempar lagi nih ke Mas Ali. Kalau kita head to head nih Mas, Mario Gila yang lebih muda dan udah apa ya, khatam gitu ya Ya, udah atmosfer, proven. udah khatam, udah approve atmosfer Serie A versus Johnston yang world class tapi senior, versi Mas Ali, siapa nih yang lebih ideal buat Juventus? Dan apakah Gila udah punya mentalitas buat bersaing di level tekanan Juventus? Gimana Mas Ali? Oke, kalau dari segi trace bermain sebenarnya ini Gila apa ya? Dia termasuk back yang trace bermainnya nggak terlalu agresif, tapi memang itu dia bagus dalam progresi bola. Kayak khas-khas back Spanyol lah. Kayak dulu mungkin archetype-nya kita bisa lihat mirip-mirip kayak Gerard Pique kali ya. Kalau kalau prime examples-nya. Tapi ya Gila ini kan dia masih umurnya masih berapa? 25 tahun, pemain Spanyol dan memang eh, musim ini jadi tumpuannya Lazio kan. Nah, eh, kalau dari segi trace bermain dan performance sebenarnya oke, tapi gue ngeliatnya gini, menurut menurut gue pada musim ini lini bertahannya Juve itu adalah dari semua lini, jujur menurut gue paling tidak urgent untuk dibenahi. Kalau kita lihat Kelly Kalulu surprisingly makin solid. Ini terpengaruh juga dengan kondisi Bremer yang memang bisa bermain secara reguler dan dia bisa jadi leader di belakang. Dan apa ya, di liga sendiri sebenarnya Juve ini kebobolannya paling rendah ketiga deh kalau nggak salah. Dan itu juga saingannya adalah tim-tim yang memang musim ini nggak main di kompetisi Eropa. Jadi di antara semua tim-tim Liga Italia yang bermain di kompetisi di Eropa, di Liga Juve itu pertahanannya paling bagus. Jadi kita bisa build dari situ aja dulu. Jadi balik lagi menurut gue ini bukan lini pertahanan Juve ini belum bukan lini yang paling urgent untuk di-upgrade. Kalau kita lihat problem utama Juve, kita sama-sama tahu musim ini lini depan pemain nomor 9 kita nggak ada yang perform lah. Either adaptasi, cedera, bolak-balik cedera, itu dulu yang harus di-update. Dan untuk lini belakang, kalau gue ngelihatnya Juve ini sampai ada nanti yang bisa dijual, kita lihat Gatti ada ya mulai ada rumor-rumor kan akan diincar tim liga lain di Italia. Rugani juga dia lagi pinjam di Fiorentina, kita lihat juga apakah dia akan kembali ke Juve apa enggak. Dan Mhm. juga Cambiaso yang rumor-rumor santarnya itu udah pasti dijual karena dia yang paling bisa diduitin kan. Dan satu lagi kalau nggak salah pemain yang memang sudah pasti akan nggak masuk proyek Juve musim depan kan Kostic. Nah sampai ada salah satu atau dua dari pemain-pemain tersebut lepas, baru dia tuh Juve menurut gue bakal bakal mulai cari back-back baru untuk mengarungi musim depan. Kan memang asumsinya kan proyeksi Juve musim depan masih akan bermain di multiple competitions dan di situ memang pasti butuh pemain-pemain yang siap nggak secara dari skill juga tapi dari segi fisik juga. Makanya tadi sebenarnya gue kontra untuk transfer John Stones karena ya percuma kalau pemainnya masuk tapi nggak bisa main gara-gara cedera berkepanjangan gitu loh. Jadi memang dari segi ya untuk pembelian pemain ya Juve juga perlu banget memperhitungkan
fitness si pemain incerannya ini gitu. Oke, berarti tetap pro siapa nih Mas? Pro si Steeler ya? Kalau dari nama-nama tadi, ya pemain tengah pasti Steeler. Tapi kalau untuk pemain belakang, eh, kalau gue sih masih nikmati aja nama-nama yang muncul. Pasti pasti bakal pasti bakal nggak akan langsung kejadian deh. Karena tebakan gue memang itu Juve belanja back pasti pasti mungkin apa prioritas kedua atau ketiga. Oke, ini udah ketebak banget ya jalan pikirannya manajemen. Oke, ini Iya. terakhir buat Mas Kai, kita semua tahu juga ya mungkin Juventini di rumah nonton merhatiin juga ya bahwa Juventus ini kan sering banget gonta-ganti target back ya dari Senesi, terus ada Lukumi, Stone sampai sekarang si Gila nih. Nah, menurut Mas Kai nih, ini indikasi kalau manajemen tuh lagi ekstra hati-hati scouting pemain yang benar-benar tepat atau malah nunjukin kalau mereka tuh sebenarnya clueless gitu dan belum punya arah yang jelas buat sektor back ini. Gimana Mas Kai? Oke, kalau menurutku ya dengan banyaknya nama-nama ini, memang ada concern tersendiri ya buat menambah lini belakang ya. Terutama mungkin kita nggak punya back yang world class selain Bremer gitu kan. Jadi mungkin kita butuh satu back lagi yang statusnya world class. Tapi seperti yang dibilang Mas Ali, jadi kita nggak akan beli back kalau back kita nggak kita jual. Soalnya backnya udah lumayan numpuk sih. Apalagi kalau nggak ada cedera di pramusim mungkin nggak perlu beli back juga sih. Maksudnya kalau dengan back yang sekarang kita masih bisa kokoh ya. Walaupun beberapa kali kebobolan banyak itu mungkin pas lagi day off aja sih sebenarnya. Dan dengan banyak nama-nama yang diburu Juve sebenarnya juga Juve pun jadi nggak terlalu tertekan ya dengan harga pemainnya. Jadi ketika yang ini mahal berarti kan masih ada opsi yang lain. Kalau Juve cuma satu pemain saja mungkin sama klub lain juga dia butuh pemain gua nih gua naikin lah harganya gitu. Jadi nanti malah Juve jadi overprice ya kayak beli Openda lagi. Ya dibahas terus tuh Openda. Jadi ya emang dengan banyak opsi, jadi manajemen juga jadi bisa milih mana yang memang kalau ternyata Spalletti emang membutuhkan banget mungkin akan dibela-belain, tapi kalau misalnya eh, cukup butuh, oh kita butuh rotasi aja sih, belum butuh yang bagus-bagus amat, jadi bisa dicarikan back yang harganya ekonomis tapi tetap punya kualitas. Gitu. Oke, jadi nggak apa-apa ya Mas Kai kalau kita milih-milih terus nih ya, Ya aman pilih-pilih ya. ya, pilih yang terbaik Karena pokoknya. Karena emang nggak urgent-urgent banget ya tadi lininya Hmm. kayak yang disebutin Mas Ali dan Mas Kai ya. Oke. Nah, ini gila ya, di urusan belanja pemain ini emang selalu bikin mungkin Juventini terpecah jadi beberapa kubu gitu ya. Ada yang mau pemain bintang siap pakai, ada juga yang mau investasi pemain muda gitu ya. Nah, buat Juventini lagi nonton, aku mau denger dong opini kalian kalau kalian disuruh milih buat nambah lini belakang. Kira-kira kalian timnya John Stones atau tim Mario Gila atau mungkin setuju juga dengan penerimaan si Steeler tadi ya yang pemuda dari Jerman tadi? Langsung aja tulis di kolom komentar. Sekali lagi tentunya jangan lupa like, subscribe dan scan QR code di layar buat dukung channel ini tetap eksis dan tentunya join membership kita ya kayak Mas Kai di sini. Bisa ngobrol bareng kita lewat webinar maupun podcast offline dan tentunya join WhatsApp grup kita. Oke, makasih banyak buat Mas Ali dan Mas Kai atas analisa transfernya ya yang bikin kita masih penuh dengan drama ya. Kita ketemu lagi di update Mercato selanjutnya. Kita akhiri dengan Vino alla fine. Forza Forza Juve. Juve. Oke, thank you, luar biasa.